ada yang apa tadi, ada yang menonjol tapi bukan bakat. Bukan, pasti itu benar. Ada yang terbelah tapi bukan lautan. Ada yang nonjol tapi bukan hasil quick count gitu lah. Terlalu politik mas. Kembali lagi di MLD Podcast bersama gue Ozan Akuti. Seperti biasa gue juga tidak sendirian, gue udah bersama dengan teman gue Sastra S. Iya betul. S silalahi mas. Oh bukan. Tapi Sobat gitu loh. karena tamu kita kali ini. Iya benar. Iya. Sebelum ketemu kita akan membahas tentang body goals dulu. Betul. Gitu. Sekarang ini semua orang sedang mengincar-ngincar body goals. Semua orang sebenarnya nggak ada orang yang pengen punya body yang tidak sesuai dengan keinginan dia. Gitu, Benar. Pas banget hostnya gue dan Sastra karena kita ini H+2 dihujat anak-anak gym di Twitter kebetulan. Itu. Siapa lagi yang lebih bisa untuk nge-host di topik body goals ini? Benar. Gitu. Ya kan. Nah, tamu pertama kita ini adalah seorang rapper dan seorang aktor juga. Dan juga tentunya seorang kreator. Itu adalah Abang Igor Saikoji. Halo. Oke. Dan tamu kedua kita ada seorang presenter, model juga konten kreator yang banyak mengenai sports deh kontennya. Betul. Langsung aja kita sambut Maria Vania. Nice. Halo Kak Maria. Gimana nih jadi menurut kalian pemahaman body goals tuh apa? Mungkin itu dulu ya. Iya benar. Pemahaman body goals apa? Ini mungkin yang penonton Gen Z bisa skip aja gitu. Karena mereka lebih peduli body count dibanding body goals. Itu kan? dia. Silakan body goals. Kapannya mungkin ada pemahaman body goals gimana sih menurut kalian? Senior dulu lah. Itu cuma menandakan bahwa secara umur memang udah kejauhan. itu. Kalau dibilang body goal sih yang pasti goal utamanya adalah gimana caranya supaya gue bisa nikmatin hidup di umur segini yang lebih happy. Yang lebih enjoy. Yang lebih enjoy aja ya. Kalau gue lebih ngeliatnya ke situ. Karena emang kalau gue ya bisa dibilang dari gue muda sampai gue 30-an akhir nih mendekati 40, ya memang nggak pernah kepikiran body goals gue bakal kayak gimana gitu. Karena memang agak lewat. Baru benernya memasuki usia kepala 4 baru gue pelan-pelan gue benerin lah gitu. Size berapa sekarang Bang? L? XL lah. XL ya? Dulu? Dari 4XL. 4XL. Gue aja double XL gue kalau baju sekarang. Double XL. L tuh udah agak nyaplak gitu. Takutnya saking nyaplaknya gue dikira Om Ded gitu doang sebenarnya. Iya. Bukan yang gak pede gitu ya. Under Armour tuh biasanya. Berapa bulan itu? Setahun lebih ya. Setahun lebih. Keren banget. Turunnya berapa kilo Bang? Kalau dihitung-hitung karena kalau turun tuh kan gak langsung ya. Ada naik turunnya tapi totalnya dari 140 kilo gue ke 100. Ke 100. 10 kilo ya, jauh ya. Berat badan lu sekarang loh by the way. Enggak juga. Enggak tahu, gue belum nimbang lagi. Gue lama enggak nimbang sebetulnya. Kalau menurut Kak Vania, gak usah Kak lah. Puannya aja kan biar akrab. Kan orangnya menyenangkan. Ada fun dalam Vania. Yes. Lucu banget sih. Walaupun artinya apa tadi? Body goal. Bukan body untuk digolin ya. Jangan. Bukan itu. Mungkin lebih menjadi versi yang baik dari diri kamu sih. Misalkan let's say gue kayak kurang fit nih atau makannya mungkin sembarangan. Berusaha untuk kayak lebih olahraga, misalkan seminggu at least lu 1-2 kali lah olahraga. Bagusnya 3 kali emang, tapi gue tahu pasti susah untuk pemula kan. Atau mungkin kayak biasanya gue makan gorengan atau apapun gitu, lu cut yang manis terutama dan terlalu banyak carbs. Jadi intinya bagi gue body goals itu kan setiap orang beda-beda. Yang penting jadi versi yang terbaik buat diri lu aja. Gue cut yang manis itu tuh agak susah tuh masalahnya kan. Gampang lah, lu gak usah lihat gua. Itu dia masalahnya Bang Igor mulu yang gue lihat ntar kan. Mau banjir istilahnya. Susah mengekat. Lihat gue kan lemak tak jenuh. Iya benar. Vania lu ngerasa sampai umur sekarang lu body lu yang lu paling suka tuh ketika umur berapa? Biasanya rata-rata tuh
SMA ada pasti. Iya. SMA atau Benar, benar. SMP, SMA itu bagi gue kayak makan apapun segala macem nggak jadi lemak. Pengen gitu. punya super power kayak gitu sekarang bisa Enak makan apa aja tapi. Tapi sekarang karena nambah kayak umur, terus juga metabolisme kita kan berkurang kan, jadi kayak melambat banget. Itu. Makan apa atau minum apa langsung jadi daging gitu ibaratnya. Nama saja kalori kan. Jadi ya itu setuju sih. Pas SMA high school sama SMP itu benar-benar the best banget. Mau makan nasi goreng 3 piring atau apapun juga kayaknya gak jadi lemak. Iya. Oke. Iya sih ya. Kalau Bang Igor, best body lo? Jujur memang dari awal-awal gue bermusik udah agak bentuknya memang udah agak ini gitu ya. Udah agak friendly dengan dengan segala sesuatu yang empuk gitu. Betul. Tapi kalau ditanya justru sekarang gue ngerasa gue lebih senang sekarang. Karena ya gimana ya, udah kepala 4 kadang-kadang ngelihat teman-teman yang seumuran tuh banyak yang kalau ketemuan tuh masalahnya yang dibahas soal kesehatan kan. Soal kayak kemarin lu minum obat apa ini apa. Betul. Tapi justru di kondisi kayak gini di mana gue udah berusaha untuk ya lebih sehat lah, lebih aktif. Gue bisa lebih enjoy ngapa-ngapain gitu, beraktivitas. Bisa milih baju yang lebih bagus gitu. Bisa having fun lebih banyak gitu sama keluarga sama anak istri gitu. Makanya kalau kita nggak heran kalau di carousel tuh ada pre-love-nya Bang Igor mungkin kan, baju-baju yang lama mungkin dijualin karena udah gombrong banget. Iya. Karena kan memang banyak juga yang berkonten soal body goals dan workout sekarang kan. Iya. Jadi kita juga sebenarnya mungkin sebagai penonton juga bingung nih mana yang memang tulus untuk workout gitu, mana yang memang hanya ingin fulus doang. Mana yang jalannya memang kurang terlalu mulus mungkin ya kan. Tulus, fulus dan mulus. Dan mentang-mentang ada rapper rhyming. Dan dia juga fitnessnya di Lebak Bulus. Iya. Gitu. Dan nggak makan gorengan, lebih ke kukus gitu kan. Iya. Dan dia juga pakai ini ulus. Terlalu memaksa Ji. Tapi kan lama-lama dia khusus untuk debus. Langsung 2 boy. Langsung dua. Nah tapi kan misalnya kalau Fanny mungkin udah lama ya berkonten dengan olahraga ya. Lama banget. Dari awal presenter itu berarti 2014. Awalnya iseng doang sih, kayak seneng nemuin satu workout yang aku suka banget, gym waktu itu. Terus kayak dulu kan kayak bisa makan nasi Padang banyak banget gitu kan, martabak, es krim. Terus tiba-tiba kayak stop, hidup sehat juga. Terus nge-gym bisa kayak seminggu 5 kali. Terus libur 2 hari doang tuh ya. Iya 2 hari doang. Jadi dan juga gak makan nasi putih. Itu udah 9 tahun sampai hari ini. Sampai. Kalau nasi liwet? Hasil masuk nggak nasi putih tapi tumpeng gitu. Nasi kuning kan bisa nasi kuning. Iya. Bukan makan nasi lah itu. Udah 9 tahun. Roti kentang gitu-gitu. Roti gandum. Prefer gandum sih kalau bisa. Kayak sejenisnya itu misalnya kayak lontong gitu makan nggak? Enggak lah. Kan itu kan nasi yang dipajangin. Kalau kayak snack minimarket. Iya, rice crackers gitu kan. Atau jarang sih. Snack aja. Oh iya benar. Jarang banget. Pun iya, aku biasanya hitung tuh tadi kalorinya berapa ya. Berarti jangan terlalu makan beratnya lebih banyak gitu. Kayak dihitung bawa semuanya. timbangan portable kemana-mana. Enggak juga. Dulu sempet. Ya kan? Karena lagi hitung kalori dulu sempet kayak gitu. Tapi gymnya waktu itu deket tuh lokasinya. Deket banget, kayak cuman kayak 5 menit. Nah semua tuh dikontenin jadinya. Deket gymnya berarti. Iya. Soalnya kan ada kan gym yang jauh, lu bilang nyindir dia. Enggak, kalau gue gymnya agak jauh. Di mana sih? Gym Baran. Itu kan ada bakar-bakaran juga sih itu ikan. Jadi sehat lah. Iya. Tapi kan itu casting kan yang waktu presenter. Casting ya. Nah, berarti kamu udah body goals juga karena kan kebutuhan. Belum. Kok bisa terima? Iya jangan gitu dong. Bukan maksud kita gini. Karena kalau Bang Igor kan ibaratnya nge-rap kan gak ada urusan penampilan, yang penting lagunya aja kan. Kalau presenter kan kita mikirnya bola kan dulu waktu itu. Presenter pertama kali itu bola. Presenter bola aku pikir kalau mau jadi presenter olahraga kok nggak ada olahraga yang aku suka. Nah that's why aku pilih gym gitu. Gym. Akhirnya terus aku juga pengen hidupnya lebih sehat lagi dari pola. Jadi supaya lifestyle-nya berubah. Dan akhirnya ya udah senang aja sih kayak foto-foto gitu, terus kayak sharing ke orang-orang, ke teman-teman dulu sih awalnya. Jadi mulai ada progres nih, lebih kencang gitu semuanya, terus lebih kayak ringan. Setelah nggak makan nasi berapa lama, setelah aku cut
mie instan dan yang manis-manis tuh bener-bener berasa banget. Berasa gitu. banget ya. Berasa lebih sehat, lebih fit. Ya udah dari situ mungkin orang-orang jadi mulai ngikutin gimana sih biar perut gak buncit bla 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 dan lainnya. Iya sih bener. Sering ngabarin ya. Hah? Kan ngirim pap ke temennya. Ke pacar kali ya. Ke pacar. Ini progres gua, foto-foto gitu kan. Oh gitu. Iya. Iya. Tapi kalau audiens sendiri tuh apakah lebih terinspirasi dengan konten-konten kalian atau kayak ada nggak sih minta tips mungkin atau kayak cuman sebatas ya udah? Iya, misal contoh kayak udah Bang Igor nge-rap aja misalnya gitu. Ada. Kalau di konten Fanny kan pasti ada lah minimal satu yang ada yang tegang dia bukan suasana, pasti ada tuh satu orang brengsek. Nah kemarin kita tolong ini tentang kesehatan ya netizen ya. Janganlah. Pasti ada rata-rata kayak gitulah. Ada yang ada yang menonjol tapi bukan bakat. Pasti itu. Benar. Ada yang terbelah tapi bukan lautan. Ada yang nonjol tapi bukan hasil quick count gitu lah. Terlalu politik Mas. Pasti ada yang gitu-gitu ya. Tapi ada yang terinspirasi juga Van kayak. Banyak ngikutin juga kayak nggak makan nasi putih. Terus juga ada yang ngikutin workout aku dari YouTube berhasil juga. Senang aja sih. Ternyata berguna juga ya. Tapi ya mungkin ada dari sebagian mungkin ya mostly banyaknya cowok lah. Jadi kayak yang ditunggu bukan itunya gitu kan. Stimulusnya itu. Tolonglah. Ini orang-orang ini nih. Kalau lu kesini. Kasian banget yang ditaruh di situ ya. Enggak emang kameramen juga lu kan suka nge-like-likein kan lu. Iya ada dia Kak. Kalau lu Bang Igor diet tuh gimana? Kalau tadi kan Fania nih gak makan nasi udah 9 tahun. Jadi gue sebetulnya awalnya udah ngerasa wah nih parah banget nih kondisi gue. Oke. Bisa dibilang semuanya gak enak, jalan gak enak, naik tangga gak enak, jalan sama keluarga lu mau jalan jauh-jauh, liburan yang fun keluar negeri pun yang ada gue kerjanya nyari duduk aja gitu. Sakit ya lutut pasti kan. Bener. Ke mall juga naik Jumove ya biasanya. Iya, kayak misalnya ada itu yang tau gak yang jerapah-jerapahan yang bisa enggak juga kan itu berlebihan Mas. Yang maksud itu kan buat bocah. Yang di mall. Nah, akhirnya gue pertama ke dokter gizi dulu ngecek kondisi. Di situ lah baru gue nyadar kayak ternyata berat gue 140-an kilo. Wah, Ya di situ dikasih tahu makannya apa, dibimbing lah. Jadi gue memang harus benerin yang gue makan lah itu yang paling penting. Karena emang gue orangnya ya nggak neko-neko sih hidupnya, cuman memang makannya banyak. Tapi begadang nggak lu Bang? Enggak juga. Itu ngaruh soalnya ya. Ngaruh. Setahu gue katanya ya makanan sama jam tidur kan. Kalau lu udah workout mampus-mampusan tapi makan berantakan sama begadang ya sama aja. Soalnya tidur tuh kita pemulihan kita gitu. Itu. Makanya gue nggak pernah marah tuh sama orang yang tidur karena ya ke politik lagi deh. Enggak maksudnya ya bagus lo tidur. Kamu kerja dong, saya ngitir badigo soalnya. Jadi gue gak pernah speak up soal itu. Aman aja. Tapi lu maksudnya nasi gitu masih banyak Igor atau kayak sebetulnya ya dikurangin aja kan? Sama kayak yang tadi diceritain, kalau lu paham kalorinya apa. Lu sebenarnya makan apa aja bisa. Tapi kan permasalahannya kalau kita makan yang ke bawah itu adalah nambah. Iya. Itu dia gitu sebetulnya. Dan harus konsisten kayak temen gue nasi nggak mau dia Bang. Pagi sore ayo deh gitu. Maksud gue terlalu milih. Permasalahan nasinya di mana ya? Iya nasinya yang. Tapi gue tuh salah kok bisa gitu dengan godaan nasi di mana-mana terus kayak dengan betapa enaknya. Betul. Karbo gitu. Ada tips gak sih Van untuk kayak kita bisa menahan godaan untuk makan karbo itu? Atau gini deh, sorry gue potong. Mie instan makan ya? Enggak juga dia. Gue udah gak makan mie instan. Bener-bener. Itu kok gue sih nasi. Oke deh. Ini mie instan ini cara nolak. Lu tau gak mie instan tuh bakalan diem di perut lu 3 hari. Bengkak dia. Berarti dia mie instan gak pernah nih. Menu suka. Terlalu gombal Mas. Ngendap di perut lu selama 3 hari. Itu yang gue takutin dan soda ya. Soda dan mie itu yang paling bahaya. Ntar untuk hari ini gue makan 2. Berarti udah 6 hari. Tadi buat nahan ya? Iya, karena susah banget gitu. Dan di mana-mana ada karbo, prasmanan nikahan karbo, acara-acara kalau kita lu syuting pasti nasi kotak kan. Backstage pasti karbo juga kan. Gimana caranya nahan itu? Intinya gini sih, lu harus berkorban. Ibaratnya kayak hubungan ini kan kayak relationship, lu nggak bisa bohongin atau cheat. Kalau cheat pasti akan kelihatan di badan lu. Misalkan lu ngomong ke orang, gua udah diet total tapi badan lu gitu-gitu aja. Ibu lu berarti gitu ya. Dan maksud gue gini loh, gue udah diet gila-gilaan, gue udah olahraga mati-matian, terus masa gue harus relain dengan gue makan martabak, makan nasi gitu-gitu, gue udah sehat.
Berarti emang gitu. harus olahraga biar ada ikatan komitmennya. Kayak lu pacaran lah sama cewek gitu Lu pacaran sama cewek, lu invest banyak sama cewek. Betul. Terus masa lu tinggalin? Iya, masa gue cheating sama yang lain? Gak mungkin kan? Iya, bener gitu ya. Bener. Soalnya gue tuh ngerasa kayak kalau di rumah dia tuh bisa bang gitu ibaratnya. Kalau di rumah doang. Kalau keluar nih. Tapi begitu keluar ngelihat payakum buah kan susah gitu. Masuk banyak produk Emang dari situ. Kayak di luar tuh gue nggak bisa banget gitu. Menahan godaan ya. Susah banget gitu kan. Iya. Pasti sih. Prasmanan gitu. Betul. Itu berarti untuk berapa lama sih di awal kan sampai akhirnya lu benar-benar terbiasa sampai habitnya. Nggak makan nasi itu udah jadi habit banget gitu. Pas 3 bulan lu konsisten, 1 bulan lu akan ngelihat perubahan dong di badan lu. Nggak mungkin lah kalau lu nggak konsisten. 1 bulan, 3 bulan, sampai ke 6 bulan, menurut gua abis itu udah aman sih. Udah jadi lifestyle. Auto ya, udah lifestyle ya. Gue bisa loh jam 3 pagi misalnya abis hangout sama teman-teman, semua pada makan mie. Oh iya. Wah enak banget itu kayak wangi, tapi gue tahan. Gue nggak mau. Misal 6 orang makan, gue nggak. Kalau 7 orang? Enggak, bukan jumlah itu. Bukan itu gue makin gitu bang. Kalau nama 1 aja gue. Nama-nama makan orang ketujuh baru siap-siap diem gak lo? Diem gak? Berarti tengah malam gitu kayak taicang gitu. Justru gue kalau tadi kan begadang bikin mungkin metabolismenya akan lebih susah. Cuman dengan lu begadang tapi lu nggak makan, lu malah makin kurus. Begadang dan nggak makan. Makin kurus lah. Karena lu terus aktivitas. Bener. Lu nggak ada yang lu isi ya. Betul. Ambil mak lu semua. Iya sih. Justru makin kurus dengan begadang nggak makan. Tapi nggak sehat. Gak sehat. Oke. Nah kalau Bang Igor lu habitnya berapa lama nih Bang? Sampai Fania kan udah dari dulu kan. Bang Igor kan baru setahun ya Bang ya. Kita lebih relate sebenarnya mungkin ke Bang Igor sebenarnya. Gua dimulai 140 kg itu di Oktober 2022. 2022. Iya. Oke. Jadi udah setahun lebih lah. Setahun lebih. Nah itu sebetulnya di antara diet yang memang ngubah banget itu adalah aktivitas fisik. Oke. Jadi memang gue akhirnya olahraga yang ngangkat-ngangkat beban, tapi nggak langsung yang ekstrim. Oke. Jadi gue memang waktu itu bisa dibilang nyari olahraga, tapi emang untuk orang yang badannya kayak gue. Oke. Cari di YouTube gitu. Gua sendiri home out. Nyari sendiri. Sendiri maksudnya olahraga di rumah. bebannya. Di rumah. Tapi memang yang gue cari itu kayak misalnya di YouTube gue search workout for obese at home. Oke. Jadi itu yang kagak pakai beban sama sekali. Iya. Hampir mirip kayak aerobik. Calisthenics gitu ya. Calisthenics pakai body weight aja ya. Iya, pakai body weight aja. Cuman begitu rutin lama-lama kayaknya agak ringan, gue tambahin bebannya. Oke. Sekarang di rumah udah jadi kayak gym. Udah kayak gym. Lengkap tuh semua. Iya. Lumayan lengkap lah. Jadi berarti di rumah Bang Igor ada gornya sekarang gitu. ada gelanggang olahraganya. Terjadi nih. Memang menurut kita nih orang-orang yang kan kadang tuh katanya sekarang di TikTok terutama udah mulai ada konten kreator olahraga yang bagi beberapa orang dianggap menyesatkan gitu Bang. Ada yang setuju tapi ada yang kayak nih kayaknya infonya salah nih gitu. Iya. Nah menurut kalian gimana tuh yang gitu-gitu? Apakah harusnya kayak lu jangan menyesatkan orang atau kayak ya cara metabolisme olahraga orang kan beda-beda gitu. Betul. Ya, paling gampang ya adalah lu cobain aja. Karena paling bener misalnya lu pengen ngubah supaya lo lebih aktif, yang paling benar bisa lo lakukan adalah lo nyobain sendiri. Iya, karena kalau misalnya kita cuma dengerin orang kan didengerin tapi kagak dilakuin buat apa? Iya sih. Benar. Ya, jadi pilih aja mana olahraga yang cocok buat tubuh lu dan sama kayak misalkan konten creator lo posting soal olahraga. Sebenarnya menurut gue nggak apa-apa juga lo posting karena gue nggak posting waktu badan udah kurus. Oke. Gue posting dari waktu badan masih gede. Jadi lu bayangin tuh komentar-komentar orang gitu kayak ngapain nyinyirnya ya. Ngapain Bang gitu. Terus gue ngerasa kayaknya udah turun nih. Gue bikin video posting gitu pertimbangan antara gue 3 bulan lalu sama sekarang. Before after. Ada yang senang-senang, ada yang weh semangat Bang. Tapi ada juga yang komen sama aja Bang. Iya emang maksudnya kalau kita nih body shaming di cancel nih. Iya. Tapi kalau netizen enak bener gitu. Bebas aja gitu. Bener. Kita 3 hari lalu habis dibilang buntelan lemak Bang di itu dia gara-gara ngomongin orang gym. Bener. Gitu ya. Berarti konten olahraga tuh ini ya maksudnya oke-oke aja gitu. Gimana pun cara lo ngegarap. Enggak apa-apa. Gue juga gak nyangka. Kan memang kalau misalnya lihat postingan gue lu balik gitu ke tahun 2022 emang nggak sama kayak yang gue posting sekarang. Pastilah ya. Karena memang fokusnya di situ. Kenapa gue posting? Gue pengen itu jadi apa ya? Arsip gue. Arsip lo. Betul. Supaya orang bisa ngelihat. Kayak misalnya gue punya anak, gue pengen anak gue
lu lebih aktif lah gitu. Kan gue kagak mungkin bisa dia ke bapaknya kagak gerak. Benar. Gimana dia mau dengerin? Jadi kalau misalnya anak gue buka, dia bisa lihat sendiri nih progres bapaknya. Kayak gimana gitu. Betul. Oh berarti di postingan pertama lu tuh awal tuh langsung lu bilang lu mau berubah gitu, mau walk out. Berarti ini bisa juga ini jadi patokan kayak malu gak sih kalau mengisi gitu-gitu aja. Iya sih. Benar. Gak salah. Daripada kayak antar gue post pas udah agak kurusan. Iya. Ya gak ke post tuh. Iya, ada juga yang bilang kayak postingnya nanti aja bang kalau udah jadi badannya. Iya, bener. Ya kalau kayak gitu kan gue juga kayak nggak ada motivasi untuk gue nge-push diri gue sendiri gitu. Iya. Dan iya sih itu bisa jadi patokan komitmen. Gue sering soalnya kayak gagal 5 hari gagal, berapa hari gagal gitu kan. Dari kalau kita nggak posting, kalau tahu kurus aja nih, dikira narkoba mulu. Itu. Nah itu juga yang terjadi. Begitu udah kurusan, lu olahraga apa narkoba bang? Wah gila sih banget ya. Padahal Bang Igor udah nge-posting masih dikira narkoba. Itu rapat banget tuh. Nah tapi kan kayak tadi katanya ada content creator yang memang dia tuh hanya untuk cloud-nya aja gitu. Memang dia itu hanya untuk nyari kayak ya penonton dan mungkin ya si fulus tadi kan. Nah gimana tuh kita membedakannya antara yang beneran niatnya sharing atau niatnya memang ya berkonten doang gitu menurut kalian? Betul. Kalau ya tadi aku setuju kalau setiap orang boleh posting apapun, namanya juga media sosial kan. Tapi ya gimana kitanya, jangan semua kita langsung diserap terus kita lakuin. Let's say ada orang ngomong kalian coba puasa ini, misalkan puasa intermittent fasting atau apa. Dulu aku nggak tahu intermittent fasting itu apa. Betul. Dulu pertama kali tuh OCD ya, OCD itu. Nah, tapi aku cari tahu gitu loh. Aku cari tahu OCD ini apa sih, dari kayak Google kan kita ada segala macam. Ternyata memang ada di intermittent fasting. Oh, ini aman. Oke, kita cobain gitu loh. Jadi jangan jangan mentah-mentah langsung dilakuin. Itu salah kitanya lah. Namanya juga media sosial. Dan langsung dipraktekin gitu ya. Sebetulnya pada ujung-ujungnya orang yang intermittent fasting itu lu memang mengatur momen di mana berapa banyak kalori yang masuk ke tubuh. Jadi kalau misalnya lo kasih jembatan waktu kayak jam berapa lo mulai makan, jam berapa lo berhenti makan, ya itu akan jadi faktor yang bikin lo kayak lebih sedikit kalori yang lo masukin. Jendela makannya ya bang ya. Gitu. Kayak teman, lu berapa kak dulu jendela makannya, ingat nggak? Sampai sekarang pun gue lakuin. Berapa jam? 18 jam. 18, temen gue 14. Dari jam 5 subuh sampai jam 6 sore ya kalau nggak salah ya. Puasa itu ya? Puasa namanya. Itu bukan intermittent. Emang itu start sekali memang. Tapi bedanya boleh minum air putih. Nah ini enggak, ini temen gue lagi intermittent nih kak. Iya. Nah kalau yang sampai keluar duit belasan juta buat beli kayak suplemen gitu bang, atau bahkan yang kayak berkedok MLM gitu. Gue pernah ditawarin sama teman gue kan kayak ini suplemen tapi ini MLM lu masalah nggak? Gue bilang ya masalah MLM gue cuma mau MLD gitu, gue bilang gitu. Itu makanya tolonglah. Nah tapi menurut lu worth it gak sih? Atau sebenarnya itu nggak perlu banget bang, jangan-jangan. Kalau buat gue tiap orang tuh mesti nemuin apa yang cocok buat mereka. Suplemen. Bukan suplemen, maksudnya lu nemuin formulasi apa yang cocok buat lo kalau misalnya lo pengen punya body goals. Atau lo punya goal yang produktif secara fisik kayak gimana, itu suka-suka lo. Iya. Cuma kan balik lagi pertanyaannya sustain apa enggak? Sustainable. Sampai lo tua bisa tetap lo lakukan atau enggak gitu. Karena kadang-kadang kalau yang kita kejar cuman goalnya doang. Iya. Nanti begitu itu tercapai biasanya berpuas diri. Terus nggak dilanjutin lagi. Benar. Terus nanti kita tiba-tiba katakanlah naik lagi gitu. Iya. Itu biasanya yang terjadi di gue dulu tuh begitu udah sampai di titik tertentu terus puas, terus naik lagi untuk berusaha balik lagi. Itu beban mentalnya lebih berat. Nggak apa-apa juga kalau misalnya memang ada yang pengen ngerjain kayak gitu, boleh-boleh aja, karena kan tiap orang kan kebutuhannya pasti beda-beda. Cuman ya kadang itu orang pengen ngambil pengen cepatnya doang tuh, kan ada yang pakai steroid kan. Nah, badannya jadi banget tuh kayak Sylvester Stallone gitu, umur masih SMA gitu-gitu. Ternyata itu gua pelajarin pakai steroid namanya. Bahaya gak sih steroid? Iya kan. Steroid itu sebetulnya dibutuhkan sama tubuh, misalnya gini, lo operasi. Terus lo mesti memulihkan tubuh gitu habis operasi. Nah, itu sebetulnya ada yang dipakai sama dokter, itu ada kayak sejenis steroid yang memang ngebantu lo tuh memperbaiki tubuh. Sama kayak binaraga gitu. Karena kan lo angkat beban itu kan lo pada dasar lo kayak ngerobek atau lo merusak sedikit jaringan otot. Jadi bantuannya adalah memang kalau steroid itu ada untuk energi. Untuk recovery juga. Makanya lo lebih kuat gitu. Dan lebih cepat.
Lebih cepat. Dan steroid itu macam-macam. Gua waktu gue pengen kurusan itu sampai gue cari tahu. Tapi ternyata bukan itu yang harus gue lakuin karena gue nggak ngejar badan jadi segede gitu. Banyak yang bisa dilakuin. Balik lagi, yang penting makan lo apa, nutrisi lo apa, habit yang lo lakuin supaya lo tetap fisik. Otot tuh mesti dipakai. Di atas 30-an ke atas tuh setiap tahun kita turun apa ya? Fungsi otot tuh turun kayak berapa persen lah gitu. Kalau nggak kepake. Gitu ya, iya sih. Otot tuh harus sering-sering dipergunakan berarti kan. Semua otot. Semua otot ya. Otot yang ototnya cuma kepake pas mau cheers doang. Lu tolong lah. Cheers guys. Cuma bakal 0,02 kalori kalau nggak salah dengan gerakan kayak gitu. Berarti suplemen nggak begitu Bang Igor yang nggak pakai ya? Suplemen kepake kalau misalnya mungkin lu kurang. Benar. Tapi coba Fania pasti nggak suplemen dia. Enggak. Supple girl. Tapi coba nih Fania nih, kan lu kan udah 9 tahun nih Van. Kayak misalnya badan kayak gua sama Sastra nih. Kenapa bawa gua? Sorry. Seakan-akan kita Seakan-akan sama. Misalnya badan kayak kita deh. Gua nih Van. Gua pengen jadi Jeffrey Nicole. Jerings misalnya Jerings. Sorry pakai uding. Lu masih main drum? Masih main drum ya. Harus pakai dikis 3/4 lu. Iya, tapi gua percaya biarnya. Nah, berapa lama sih badan kayak gua bisa kayak Jerry tuh barang kayak keren banget kalau gue lihat. Iya udah umur segitu. Lagi manggung maco banget dari gue dulu ngeliat. Lu bareng kayak siapa? Jerry semua lu gue. Berapa lama Van? Itu kan gak mungkin setahun 2 tahun ya menurut gue. Kalau misalkan dia alami gitu loh. Alami. Karena kelihatan banget yang tadi steroid, cowok badan steroid dengan cowok yang natural tuh lu bisa ngerasain bedanya. Kelihatan banget. Orang awam aja. Kayak ada balon-balon ditempel gitu loh. Serius. Gak alami. Ototnya gak alami. Kelihatan kerasa kayak robot gitu aja. Dan kalau pengen body kayak gitu itu kerja kerasnya gila-gilaan. Bisa dia misalkan pagi dia lari dulu, abis itu dia baru ke gym, terus dia makan proteinnya dihajar gila-gilaan, susu suplemen juga. Kalau suplemen bagusnya mendingan kayak susu aja sih menurut gue. Dan lebih banyak ke protein aja yang alami gitu kan. Terus bisa dia sorenya balik lagi dia gym lagi. Atau lari lagi. Jadi kayak dibentuk untuk ototnya dan dia ngebakar lemaknya dari kardio. Jadi kalau misalnya lu pengen kayak gitu satu tahun bisa. Cuma harus benar-benar luar biasa banget dedikasinya setiap hari seperti itu. Dedikasi dan nganggur sih saran gue. Kan dia gak nganggur juga, jadi kan sibuk juga maksud gue. Lu siap gak pagi dan sore? Tapi mungkin dia metabolismenya mungkin dia bagus juga ya. Ada orang yang makan apapun cepet lean. Sama dia dulu katanya hampir tiap hari ini. Kalau gue liat di Twitter surfing gitu itu juga bagus kan, ya karena lu kan olahraga terus. Ya itu harus olahraga terus. Dan lu harus butuh satu orang kayak Madam Nora gitu biar. Enggak dari belum nikah juga. Sorry. Bukan baru-baru ini doang. Itu juga 6 itu 6 month. 6 loh. 6 maternity. Nah kalau pendapat kita tentang orang-orang yang dia mau ngambil jalan instan dengan sedot lemak gitu, ya kan? Itu kan dari dulu udah ada ya, dari dulu ada. Dari dulu udah sedot WC. Beda. Ngapain sih sedot lemak? Balik lagi tahu lemaknya. Balik lagi ya? Ya percuma. Semua orang yang sedot lemak, menurut aku ya, yang aku dengar udah sedot lemak mahal-mahal, balik lagi karena ya terus dia kan lifestyle masih seperti itu. Setuju gue. Tapi kalau andaikan dia misalkan mulai dengan sedot lemak dulu, tapi abis itu dia komit juga gitu, dia olahraga juga. Ya mungkin bisa ya. Bisa ya. Tapi lebih baik habitnya dulu gak sih? Lifestyle dulu, baru kalau ya udah sadar lemak aja kalau lu punya duit. Perbaikin dulu dapur kamu sih. Dapur kamu perbaikin dulu. Setelah itu barulah dikencengin dengan olahraga menurutku. Olahraga bagus, tapi banyak orang yang udah kayak CFD segala macam, abis itu berarti ngebaso. Buat apa gitu loh? Karena buat CFD buat apa ya? Buat lu banget deh. Lu banget. Karena dia membantu itu memutar roda ekonomi. CFD. Iya sih. CFD buat apa ya? Buat foto dong. Masa nggak kasih makan Instagram? Sekarang kan udah ada yang di pinggir jalan. Di pinggir jalan tuh bayar tuh. Foto. Itu banyak banget. Banyak bang. Lu harus punya angle dari atas tuh. Ada aplikasinya sekarang. Ada aplikasi. Jadi lu tinggal masuk aplikasi itu, lu tinggal insert muka lu, ntar dicariin fotografer yang udah connect sama aplikasi itu. Foto you kalau nggak salah namanya. Iya kalau nggak salah ya. Genza tuh pakai itu sekarang, jadi lu nggak perlu punya
fotografer lagi. Gak perlu. Itu kayak ojol tapi versi buat foto Instagram. Iya. Sampai ada aplikasi seniat itu. Benar. Ya kan, berarti ya sedot lemak tuh nggak terlalu halal, masakan lu komit juga. Iya sebenarnya ya kalau kamu duitnya berlebih, terus kamu pengen jalan instan dan kamu yakin kamu nggak akan balik ke lifestyle yang sebelumnya, ya monggo. Tapi menurutku kayaknya yang instan pasti ada nggak enaknya lah, mungkin ya uangnya habis atau kamu pun akan nyesel amit-amit ada kejadian yang kemarin sampai meninggal kan, kita nggak tahu. Resikonya gede juga ternyata. Sama kalau menurut gua sedot lemak itu karena kan lu nggak bisa spot reducing, lu nggak bisa ngurangin lemak di satu titik tertentu. Jadi misalnya mungkin lu udah olahraga, betul. Mati-matian gitu. Tapi ada satu titik di badan lu yang lu nggak bisa ngilangin itu langsung. Nah mungkin demi kesehatan atau pekerjaan lu pengen bagian itu aja. Benar. Lu sedot lemak nggak apa-apa gitu. Iya, sedot lemak kayak kok aku masih cabi sih gitu. Gak bisa nih. Ini sulit nih. Gak bisa semuanya langsung lu jadi tirus. Iya. Tapi lu Bang Igor lari juga gak sih jadinya habit? Lari gue sekarang. Oke. Pernah papasan sama dokter Tirta? Sorry. Pernah papasan tapi gak lari. Beda. Soalnya dokter Tirta juga habitnya lagi lari. Rajin juga dia. Gitu. Ya. Sorry. Pakai hoka gak? Bener lagi. Nah. Aduh pakai hoka. Ada pas waktu itu papasan sama dokter Tirta nih Bang Igor. Manggilnya dok apa cipeng gitu. Terlalu akrab tuh ya. Peng ya. Terlalu akrab. Nah kalau mini soccer tuh apakah bagus juga untuk kesehatan gitu? Main mini soccer. Karena itu yang lagi ngetren kan. Baru beberapa ada yang bilangnya tuh buat foto-foto doang lah katanya orang main mini soccer gitu-gitu kan. Bahkan teman gue ada yang gak mau mini soccer karena gak ada fotografer gitu. Seriusan loh. Seriusan. Bedanya sama futsal betul si mini soccer. Ini. Gue gak tahu soalnya. Mini soccer dan futsal. Mini soccer gak apa-apa skill mini. Gitu. Iya gak perlu jago. Karena jago. Dia ada kayak slogan kayak mini soccer gak perlu sukar gitu. Ada gitu. Ada gitu. Kecil gitu lapangannya dari futsal. Enggak, lebih gede sedikit. Lebih gede sebenarnya. Cuman lebih estetik aja karena dia memakai rumput-rumput sintetis. Ya. Dan kenapa disebut mini soccer bukan karena ukuran tapi yang nemuin cut mini awalnya dulu ya. Nah, benar. Ini beneran kagak sih? Sama daus mini. Itu orang yang main adul kok. Nah, tapi gimana tuh menurut kalian tentang fenomena yang orang main mini soccer buat foto-foto doang gitu. Maksudnya kayak ya main 2 menit habis itu ya tadi makan bakso CFD juga gitu, buat foto kan. Post jedak-jedak. Pakai duit nggak masuk situ? Pakai ya buang-buang duit lah. Itu nggak main. Mendingan lu ngaso aja di rumah. Tapi kan nggak ada fotonya. Itu dia. Pakai AI. Bener. AI kan gratis. Iya sih. Terlalu kelihatan gak sih itu pinggirannya agak putih. Terlalu smooth kalau ChatGPT yang gak premium. Useless sih bagi gue. Gak tau, gue sih orangnya gak mau buang-buang waktu kayak gitu ya. Buat apa ya? Buat apa untuk kayak orang kayak wah lu keren main Ya, mini soccer. Terus lu diajak main lu gak bisa, gak ada skillnya. Iya. Buat apa ya? Kayaknya nggak mini soccer doang dia sekarang. Semua kayak ke golf juga kan ada yang gitu. Berarti sebetulnya ini display lifestyle aja sebetulnya. Display lifestyle. Iya. Display lifestyle. Bener. LS. Betul. Iya. Golf mungkin nggak terlalu membakar kalori kali ya kalau golf. Membakar duit sih kayak. Duit dan kalori kalau misalkan turun ke lapangan. Tapi kan mungkin banyaknya yang cuman kayak apa tuh? Latihan doang kan. Tapi sorry ini gue potong. Golf juga membakar kalori sih. Kalori KD-nya tapi bola. Karena bawa jas ya. Makanya kan body goals mulu kan. Tapi pernah olahraga di tempat-tempat kayak gitu kalian kayak jogging di GBK? Iya. Gue coba semua olahraga. Gue coba yang tadi golf, tenis gue coba juga. Pedal. Terus squash yang lagi zaman squash belum main tenis sama tembok gitu ya. Terus yang jet ski gue juga sempat coba tapi gue cari gitu yang gue suka mana gitu kan, nggak mau ikut-ikutan orang nih lagi tren nih lu golf lu tenis gue coba gue ikutin gue dalamin gue pakai coach tapi gue nggak suka. Dan ternyata kamu suka adalah aku. Karena kalau PJS pakai pala layang ternyata ada para hadirin. Ya ampun. Kalau mancing diambil tuh seneng gitu ya. Ada seneng nih. Mudah-mudahan gak cuma di sini dong. Ya muka dia udah ngarep banget soalnya. Ya udah. Apalagi sih. Apa tapi hasilnya yang lu suka Van ternyata? Selalu coba semuanya.
tetap balik ke gym sih. Gym ya. Sampai punya itu ada home gym tapi ala-ala doang supaya nggak usah di luar terus gitu karena macet segala macam dan di rumah aja. Berarti gym lu yang kekinian gitu ya? Soalnya temen gue agak lama nih gymnya nih. Agak lama ya? Apa gym lu? Gym Danjun. Terlalu tua. Mau gak mau udah harus lempar kalau ditodong begitu kan. Soalnya kan mau gimana. Gym lu ini gak sih? Kan ada gym yang pakai apa? Kabel-kabel gitu. Tau gak sih? Oh itu ya. Enggak lah. Gue gak tertarik dengan hal yang statik kayak gitu. Statik. Jadi kayak lo statik. setengah jam itu sama dengan 2 jam. Oh iya yang pakai apa elektrik. Kayak ada ini. Tapi harus listriknya. Yang disenangi tuh apa sih dari gym kan maksudnya kayak logikanya kalau mini soccer kita masih main gitu loh masih berkelompok gitu sama teman kayak lu sendiri doang. Nah justru itu yang susah. Lu hanya melawan diri lo gitu loh. Lu melawan diri lu untuk kayak ayo jangan malas. Terus makanya luar biasa sekali kayak Mas Igor tadi bisa gym di rumah. Kamu gak ada ngelihat motivasi dari orang lain loh. Kamu hanya ngelihat diri kamu. Kamu malas kan orang lain ngelihat. Tapi kalau lu di gym lu diem lu malu gak sih? Kita ada gambar, PT keren juga ya badannya kayak gitu ya gitu kan. Bisa ngeliat orang yang seliweran. Lu ngeliat orang kayak nge-gym kayak diangkat bebannya luar biasa kan lu termotivasi. Kalau sendiri di rumah tuh susah banget tahu susah. Ngeliat anak lagi selonjoran nonton TV gitu enak banget ya. Ada makanan mie instan apa gitu ya. Skoteng lewat gitu. Berarti lebih mudah nge-gym di luar ya sebenarnya menurut gue ya. Nah, Bang Igor kenapa enggak di ini? Apa pernah sempat di luar dulu? Pernah, tapi jujur aja kalau gue waktu itu beberapa tempat gym nggak ada masalah dengan tempat gymnya. Cuma sekitar tempat gymnya itu. Setelah nge-gym tuh banyak godaan. Apa aja tuh? Godaan makan, betul ya. Iya, abis itu kayak bolak-balik itu tadi macet parkir lagi. Nah gue memang nge-gym di rumah itu memang gue nikmatin karena gue punya ternyata sepanjang umur hidup ini gue mencari alasan untuk malas ke gym. Tapi ternyata gue punya rentang waktu. Kan gue kerja di rumah. Setelah anak-anak sekolah dan sebelum anak-anak pulang itu gue punya 2, 3, 4 jam kosong. Dimana gue bisa pakai itu untuk olahraga. Jadi memang buat gue kadang-kadang buang stres. Atau lagi banyak pikiran. Nge-gym itu kayak membersihkan semua pikiran-pikiran yang yang mumet di kepala. Bahkan setelah selesai nge-gym gue ngerasa kayak lebih plong. Ide-ide lebih ngalir gitu. Fresh. Udah kelar ngapa-ngapain lagi, tinggal mandi beres. Cuman awalnya mungkin males banget ya buat mulai. Pas udahnya wah enak nih. Emang harus kayak lu paksa udah ini gym udah di rumah, udah kagak ada alasan lagi, udah tinggal dipakai aja. Lebih plong ya, kayak kesehatan mental juga aman gitu. Bahkan teman gue yang Gen Z tuh sampai bio IG-nya I don't need psikolog, I only need gym gitu. Saking lebih plong nge-gym. I only need you lah. 081 di sini harus ada ini sound tenang editor CapCut kita nggak pakai CapCut lagi kalau udah begini pakai CapCut jadi gitu udah proper editnya di HP di convert dulu lewat dokter.phone jangan lah. Berarti lu nginvest banget dong Bang ya ke peralatan gym. Nah ini satu hal yang mungkin bisa gue bilang uniknya adalah dengan waktu gue memutuskan untuk olahraga. Begitu, jadi awalnya tuh gue beli barbel yang gak terlalu ribet. Kayak cuman dumbbell yang bisa diputar-putar gitu. Gue beli, gue cari produknya, gue tanya, gue beli terus dia kirim. Setelah gue pakai beberapa bulan, ada progres. Dia nanya lagi, mau apaan Bang? Gue tembak aja, gue mau power rack yang lebih lengkap. Nice. Dikirim ke rumah. Akhirnya jadi karena efeknya tuh tadi berusaha untuk badan mulus, pengen bisa kurus, ternyata akhirnya jadi fulus, bisa menghasilkan. Dan itu yang gue juga nggak nyangka, beneran kalau gue kan memang motivasinya emang pengen gue nih emang harus produktif aja, gue pengen hidup lebih lama, pengen bisa lebih fit, lebih segala macam lah. Tapi ternyata memang ada sisi yang gue nggak nyangka. Fulus tadi itu tadi macam-macam brand-brand kesehatan juga brand-brand produk-produk ada hubungannya dengan lifestyle yang aktif tuh mulai menghubungi. Bahkan bisa dibilang tahun lalu tuh gue di hire sama brand untuk ikut Jakarta Marathon 5K. Berarti di feed Bang Igor ada foto lagi gigit. Medali. Enggak gigit tapi ada. Tapi sorry Bang, lu finish dong. Finish di cut off time-nya untuk 5K. Jadi 5K itu cut off time-nya 1 jam. Iya. Tapi ya itu Bang Igor kan juga ada kan yang influencer sekarang sampai di hire sampai ke Singapura luar negeri. Dan udah berapa tahun ini gitu kan emang
ya itu tadi ya dari hobi tiba-tiba dapat fulus. Iya, dampak olahraga berarti gak hanya fisik dan mental tadi bisa sampai ke fulus juga gitu, bisa menjadi penghasilan juga ya. Iya itu yang gue rasa mungkin brandnya suka karena memang kalau orang lihat sosial media gue, lo bisa lihat progresnya. Iya. Gue bukan tiba-tiba badan udah jadi terus kayak berbondong-bondong masuk, enggak. Kalau lo ikutin gue, lo bisa lihat apa yang udah gue lakuin sejauh ini. Betul. Sepatu lari seorang Bang Igor ada berapa nih di rumah nih? Ada berapa pairs nih Bang? Awalnya kita nggak bahas sepatu Supra dan Jordan lu itu ya. Itu dia. Dengan umur segini gue udah mulai bergeser. Kalau dulu memang gue mulai sepatu lu kan. Iya, Jordan. Sekarang makin kesini jadi sepatu lari. Sepatu lari. Lebih ke fungsi aja kalau sekarang. Memang gitu ke fungsi dan memang buat badan kayak gue nih cushionnya tuh memang ngebantu. Kan walaupun gue udah turunan tapi kan tetap masih berat. Jadi gue memang perlu sepatu yang stabil. Betul. Dan macam-macam mulai dari awalnya gue beli. Awalnya gue beli dulu, gue nyari Hoka memang. Tapi akhirnya dari Hoka dikasih juga. Itu. Dari New Balance dikasih juga. Itu New Balance, Hoka, yang lokal juga ada sekarang ya. Ada, iya macam-macam. Macam banget. Tinggal nunggu aja siapa yang mau branding. Asik. Iya. Karena Hoka itu oke gitu. Ada oke dalam Hoka maksudnya gitu kan. Iya. Gitu ya. Nah tapi kalau baru-baru ini kan kayaknya kan ya tenis ya yang lagi naik ya. Tenis dan volley lah bisa dibilang juga lagi naik juga sih volley akhir-akhir ini. Volley ya kemarin kan. Di antara scene olahraga lah gitu. Betul. Tapi tetap itu belum senikmat nge-gym tuh menurut kalian. Tenis dan volley itu. Karena kan passion orang beda-beda ya. Kalau gue lebih suka gym sih, apalagi gue orangnya sebenarnya dulunya introvert banget. Cuma karena kerjaan jadinya gue harus berubah ke gak extrovert lah, ambivert lah. Jadi dua-duanya. Jadi gue suka dengan kesendirian gue, dengan musik gue dengerin gue gym, terus gue ngelihat ada hasilnya, bagi gue itu udah cukup sih. Kalau yang lain mungkin gue harus cari teman dulu buat gue sparring main, aduh ribet banget lah. Jadi memang olahraga tuh kayak gitu. Kalau memang lo biasanya suka sendiri, lo akan nemuin bentuk olahraga yang bisa lo lakukan sendiri. Tapi kalau lo emang orangnya suka secara kolektif, bikin kegiatan fisik rame-rame, pasti lo akan pilih kegiatan yang rame-rame gitu. Tapi kamu bisa kok, maksudnya gak mesti keluar sama aku, kita beli Nintendo kan. bisa. Nintendo zaman kapan banget di TV, jadi kayak main badminton. Iya. Nah tapi kita kembali ke komentar-komentar di Instagramnya Fania tadi lagi. Ada yang sampai DM sinting gitu gak sih Fan? Atau kadang mungkin ada yang dari cewek juga mungkin yang gak diduga-duga gitu. Banyak lah kayak gitu mah. Banyak sih kalau cowok-cowok mungkin ya kirim foto-foto kelamin dia. Tiba-tiba aja tanpa konteks ya. Banyak. Terus kalau cewek mungkin ada dia nge-tag si lakinya di story gitu. Terus si lakinya tuh kalau gak salah lagi nge-love gitu di postingan gue. Terus terus dia nge-tag lakinya. Bagus ya kelakuan lo. Aduh. Ya, kan yang like kan laki-lakinya bukan lunya. Laki-lakinya, cuman jadi ceweknya nge-storyin cowoknya kan maksudnya. Iya. Nge-tag dia lagi nge-screen capture gitu cewek loh. cemburu Bang. Karena cowoknya nge-like-in Fania. Ada yang ngesiram pakai air juga. Karena itu bukan salah lu kayaknya deh kalau gitu. Iya benar. Kocak-kocak sih, jadi kayak enggak terlalu diladenin ya kayak gitu, kayak seru-seruan aja. Namanya juga media sosial ya. Semua orang. Betul. Gue enggak ditanya. Nah apa itu? Bener. Gue ada juga yang DM nanya-nanya juga, enggak ibu-ibu. Iya. Karena dia nanya gimana caranya biar suami saya juga mau. Gak pernah ada cewek ke-gap nge-like Psychoji terus di-tag ya tadi. Kayaknya jarang deh. Gak ada. Ada kayak mas-mas gitu kan, Handoko namanya kan. Tapi Susi, kamu nge-like Igor ngapain? Tapi gue suka gak enak karena kadang-kadang jadi bahan kayak gue lihat beberapa istri-istri tuh ngetek-ngetekin suaminya semua. Gue kan jadi gak enak sama laki-laki kayak betul. memang memang harus sehat sih, cuman kan ada yang ngancem gak? Gara-gara lu nih Bang, jadinya gue diomelin bini gue, ada gak? Rata-rata enggak sih. Belum. Rata-rata sih pada nyadar mungkin mereka emang sayang sama istrinya, tapi gue kan jadi gak enak gitu kayak sesama ini gue jadi kayak aduh nih jangan-jangan gue bikin mereka ngerasa dimarahin di rumah apa gimana. Kepikiran kesana tuh dikit-dikit doang ya. Benar. Jadi kita mau jawab dia untuk si suami-suami tadi itu ya. Tapi ya influencer sih, berarti maksud gue udah menginfluence Bang Igor. Walaupun bukan laki-lakinya yang tergerak ya. Istrinya kayak aduh ngorok nih suami gue. Nah tapi kan body goals
kan kalau kita ngomongin body kan gak hanya di badan doang ya, tapi kayak termasuk ke muka dan mungkin kulit juga, yes. bla 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 gitu-gitu ya. Nah menurut lu kan kalau kayak penggunaan laser tuh oke gak sih? Kayak cowok di laser tuh aneh gak gitu? Enggak lah, zaman sekarang menurut gue kayak perawatan luar dalam ya, gak cuma luar doang lu rawat, sampai ke dalam pun lu rawat gitu loh. Betul. Misalkan let's say cowok gue pengen dapet cewek yang cantik, yang mulus, tapi dia sendiri karadak banget gitu loh. Karadakan gitu loh. Betul. Kan gak bisa gitu lah. Zaman sekarang kayak cowok-cowok udah apa ya, udah banyak yang normal aja, kayak nyantai di laser, terus juga pakai skincare. It's okay sih bagi gue. Gue suka kok ngeliat cowok yang dia mau ngerawat dirinya, apalagi ngerawat gue juga. Itu. Cowok boleh kok di laser, sunat laser kan aja. Iya, bukan begitu bang, beda. Bogem dulu. Bocil. Tapi kalau cowok makeup aman. Makeup udah mulai red flag ya. Mungkin lip balm masih oke lah. Lip balm masih oke. Kalau misalkan dia mau syuting, kalau emang dia harus syuting, bedak oke lah. Tapi kalau sampai pakai shading atau eyeshadow, aduh enggak deh. Tukaran kasihan itu mah gini Iya. Berarti laser, cowok di laser tuh gak mengurangi maskulinitas ya. Justru gue malah kayak misalkan kalau gue punya cowok gitu ya, kayaknya kamu bagus di laser ini, atau dikencengin lebih botox sama berarti ya. Botox juga oke kan, kita nggak bisa melawan gravitasi. Iya, botox nggak berarti lu gimana ya. Cuman botox sama botox. Aku cobain rokok MLD Fresh Cola dulu. Sebelum kita lanjut lagi nih. New Jarum Super MLD Fresh Cola. Fresh Cola Sensation. Click to boost the power. Taste the new experience. Kayaknya mungkin gua dan Sastra juga udah saatnya kita cari PT juga sebenarnya, Boy, ya kan. Kira-kira PT yang seperti apa nih cocok buat kita menurut lu? Yang pertama PT, literally PT. Duit. Nge-gym PT-PT ya. Main mini soccer kan PT-PT juga. Gitu. Buat hire wasit berapa? Bener. Fania, misalkan lu PT kita, lu akan ngasih gua Mas Astra program seperti apa nih? Berat kayak di programnya. PT kita nih. Berat kayaknya harus udah makanan dulu nih. Makanan dulu. Apa aja yang boleh kita makan gitu? Iya, kroto, dedak. Kroto ini kayak ngasih makan ikan. Emang saya bintura. Ya rebus-rebus lah. Rebus-rebus ya. Kasih. Pokoknya gue bakal ngebuat kalian mungkin kayak treadmill dulu. Jangan dulu angkat beberapa pun, treadmill dulu aja semampu kalian, sama gue benerin dulu tuh makannya. Kasih tahu makannya, laporan ke gue. Pokoknya kalian nggak boleh makan sebelum lu lapor sama gue. Itu. Bayangin kalau dia susah jaringan kan, kita nggak mau. Iya. Belum dia approve nih. Treadmill mau berenang lebih efektif mana? Iya benar nih. Gue pernah. Karena gue kalau stamina lari tuh kayaknya pendek banget, tapi kalau di air gue lumayan kuat. Berenang tuh adalah olahraga yang sangat aman untuk lu penyakit apapun. Kecuali lu gak bisa berenang. Nah itu sangat gak aman kalau itu. Malam enggak. Udah dapetin lifeguard juga sih hitungannya ya. Bener. Malah menurut gue yang gue denger ya, kalau lu lari kebanyakan atau terlalu lama itu bisa sakit nantinya. Iya, dengkulnya, lututnya. Benar. Bener gak sih? Bener, karena lari itu begitu kita udah masuk di badan kita tuh udah panas, udah di zonanya tuh. Jujur aja kadang-kadang susah berhenti. Jadi kayak kita tuh ngalahin sakit yang ditumit nggak berasa. Begitu kita memutuskan kayak berhenti. Nah besok lusa tuh baru kayak hancur lumpuh. Pantas teman gue ada tuh nggak dibolehin jogging sebelum dia nurunin berat badannya. Iya. Jadi nggak semua orang langsung bisa jogging tuh. Karena ya nanti bahaya. Tapi kita kalau hancur tadi kayak pegel-pegel gitu, berarti itu benar sebenarnya katanya. Itu kayak otot kita lagi bekerja nggak gitu ya? Yang mana nih? Ya misalnya kita habis nge-gym nih, terus besoknya tuh pegel-pegel, berarti itu benar. Dia rusak tuh ototnya. Lu rusak, makanya lu jangan hantam lagi besok olahraga. Lu kasih dulu nutrisi yang cukup. Terus tapi jangan berhenti ya, mungkin 3 hari kemudian atau 2 hari kemudian hajar lagi. Nge-gym besoknya nggak bisa kemana-mana. Iya, normal sih. Nah sebelum lanjut, tapi kita ada games dulu yang akan kita mainkan di sini. Jadi ini nama gamesnya adalah Fact or Fiction. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang disiapkan oleh tim kreatif MLD dan kita akan menjawab secara bersamaan. Cepet gitu ya. Iya. Apakah itu fact atau itu fiction gitu kan? Kalau kita mengangkat tangan kanan berarti kita fact. Kalau kita mengangkat tangan kiri berarti kita kidal. Kalau kita mengangkat kaki. Jadi ini adalah fact atau. Nah siapa yang salah menebak harus makan
gorengan beserta cabai rawit yang sudah disiapkan oleh Waduh. Waduh. Oke. Aku gak makan gorengan lagi. Habis membahas tentang kesehatan kita dikasih tantangan yang Itu. makanya kita harus benar menjawab Harus benar nih. Gitu. Oke. Nah. Challenge nih harus. Ada cabai-cabean lah gitu. Iya. Cabai-cabean mampang. Cabai-cabean mampang. Iya. Nah, misalkan ada yang misalnya nggak pengen makan gorengan bisa rawitnya doang nggak apa-apa ya. Waduh. Ya, karena kan vegetarian. Oke, nah pertanyaannya akan taruh di prompter nih oleh tim MLD. Oke. Langsung aja mulai ya. Langsung aja. Pertanyaan pertama, makan malam setelah pukul 8 malam akan membuat Anda gemuk. Fact or fiction? Fiction. Fact gue pikir, karena dari dulu doktrinnya tuh kayak gitu ya kan, kayak Iya, jangan makan malam-malam, jangan ini. Benar, gitu katanya. Ini siapa yang lebih cepet sih? Ini siapa yang benar? Mereka tahu jawabannya kan? Jawabannya ya? Oh, jadi dikumpulin. Iya. Itu dia. Oke. Fiction ternyata. Lu tadi jawab Fiction. Kita jawab fake. Lu fake ya? Berarti lu Gua makan fake. dong. Iya. Emang lu pengen nih? Emang gue pengen kayaknya. Terpaksa banget ini makan. Terpaksa banget nih. Bumbu kacangnya mana? Emang demen. Oh gitu, tuh fiction ya. Penelitian yang dalam On Nutrition Reviews. Iya, Oke. jadi memang sebetulnya bukan soal jamnya sebetulnya. Tapi kayak apa yang lu makan sepanjang hari itu. Kalorinya ya bang. Iya, kalau misalnya lu makan setelah ini, misalnya lu makan apa? Makan hati ya kagak salah. Itu. Kurus itu. Di atas jam 8 lu makan hati. Nah, Benar. Makan temen. Nah, Asal jangan makan uang negara. itu. Kedua langsung ya. Kedua. Apakah fiction? Ya. Apakah olahraga aerobik membantu meningkatkan fungsi seksual pada wanita? Nah, fact. gua fake juga. Iya kayaknya fake Gua gitu fake. ya. Karena ada yang namanya senam tertentu kan? Senam kegel. Nah, Berarti semakin kita benar. semakin kita olahraga, semakin kita bisa memuaskan Pasangan. Benar. pasangan. Dan gak harus wanita. Lelaki Iya. Dan laki Cowok juga, juga dia dong. berpengaruh. Berarti cewek-cewek yang nge-tag suaminya tadi tuh ke Bang Igor kurang muat dia di ranjang tuh. Boleh tanya istri saya. Gila 2 hari 2 malam kayaknya. Tapi sorry Bang, ini agak ini. Ngaruh ya Bang? Ngaruh banget. Gila. Jadi lebih harmonis kan jadinya. Lebih harmonis, Dan lebih. Mau punya baby lagi Wah, katanya. anak udah 3. Aduh udah cukup ya. Ya. Berarti ngaruh tuh. Penting banget. Berarti sebelum kita married nih, habit ini harus kita terapin dari sekarang. Pertanyaan 3. Mengunyah permen karet dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi. Gua fake lagi. Kalau main basket Fake banyak kali yang ya. Gua fake gua. Iya. Gue apa ya? Lu apa? Ayo. Fiction kayaknya. Kalau kamu salah juga aku yang makan kok. sama lapar. Tuh Wah, kan fiction. Ya benar. Lah, kan itu gula ya. Maksudnya kan jujur gua ngaruh sih. Oh fiction ya ternyata ya. Ngaruh jadi apa? Jadi konsen ya? Enggak, Jadi apa kayak hubungannya? nambah sugar rush gitu loh. Karena kan gula, misalnya gue main futsal nih, main mini soccer kayak gue ngunyah atau kayak nambah lari aja gitu. Tapi kan ada permen karet yang kagak ada gulanya. Sugar free. Sugar free. Enggak kayak enggak masuk di nalar sih gitu. Kayak gak ada Permen hubungan karet. maksud lo ya? Kalau antara- kopi oke lah. Fiction. Nah, berarti Bang Igor, Berarti lu nambah dong. lu makan gak Bang tapi? Besok ya gue makannya. Lu nambah dong. Gue nambah nih habisin dulu. Berarti yang bener Fania. Melakukan olahraga ekstrim bersama pasangan dapat memperburuk hubungan dan meningkatkan risiko Fiction. konflik. Apa? Olahraga ekstrim bersama Fiction. pasangan. Itu pertanyaan ekstrimnya ekstrim apa? Baru gue mau ngomong. Banji Enggak, jumping. ekstrimnya lu banyak jumping tapi sama cewek lain maksudnya kan bahaya. kan? Maksudnya Itu nggak usah ekstrim gak? Bersama pasangan orang. Iya, kan? ekstrim Kan banget. misalnya olahraga catur tapi di negara konflik ya kan. Iya, bahaya kan. Kita perlu tahu nih ini apa ya. Oke, fact or fiction? Fiction lah. Kalau itu ya bisa gue bilang Bersama pasangan dapat memperburuk. Gua fake gua. gue di fact deh. Gua fake. Fiction. Ya. Fiction. Mempererat adanya olahraga tuh Iya. mempererat dengan pasangan. Karena sejak gue juga makin fat loss, gue akhirnya naik gunung lagi bareng sama istri. Oke. So sweet loh. Bang Iya. Igor 5 cm penyami back lagi berarti. Iya. Sempat papasan sama Fiersa nggak waktu itu pas nih gue. Enggak cuman ini denso Gunung aja. beneran kan? Gunung beneran. Oh. Bukan gunung sehari. Bukan. Bukan Apalagi gunung
gunung yang kocak. Apa tuh? Gunung Sri Mulat. Nah, tapi kan Ya. Ini terakhir nih. Sorry Bang, lu terakhir naik itu gunung kapan? Sebelum program maksudnya. Sebelum apa sesudah? Sesudah tahun lalu. Wah, ke Rinjani sama istri. Wow. Rinjani loh. Maksud gua kita jujur iri Bang. Kita ini selama bermain soulmate belum punya foto aku udah di sini kamu itu kayak itu. Jujur kita ngincar itu banget sih. Harus foto banget. Harus dong. Masa bendera Indonesia ini udah ada udah ada udah gitu online. Masa enggak punya aku AI. Benar. Aku udah di sini kamu kapan? Nah, pertanyaan terakhir nih. Pria lebih banyak membakar kalori ketika berhubungan intim dibanding perempuan. Wah. Fake. Aduh, gua fake lagi tuh. Wah, gue rasa fiction tergantung posisi prianya kayak gimana. Itu yang kalau dia pasif, atau ternyata dominan siapa dulu nih? Soalnya gue sama cowok dominan semua jadi fake. Yes. Iya. Untung aku dominan. Apa tuh? Fake. Benar berarti. Oke. Dalam jurnal Plus Fun selalu berarti Fanny gak suka yang submisif, maunya yang dominan ya. Dominan lah. Di mana-mana cowok harus mendominasi wanita lah. Gitu masa ya. cewek mendominasi? Iya sih. Iyalah. Benar. Dan kamu nurut ya? Ya selama jalur, maksudnya orangnya cocok Iya, semuanya itu. ya nurut aja. Iya. Berarti kita tuh harus kencengin olahraga karena kita pemimpin yang banyak mengeluarkan kalori. Iya sih. Buktinya Bang Igor berhasil tuh. Iya. Malah kayak istri Bang Igor olahraga ayo jadi nyuruh. Oke, nah nih kita kembali lagi ke tadi tuh diet tanam. Menurut kalian kalau diet yang terlalu ekstrim tuh kayak gimana? Dulu gue pernah juga soalnya kayak jadi tuh lemes gitu sehari-hari. Terus gue jebol makan nasi sekali langsung jebol sampai belakang jadinya. Gitu. Oke. Pernah batasan diet ekstrim diet seorang tuh, Maria Vania nih. Kalau puasa 24 jam bagi gue nggak terlalu parah lah. Yang paling parah tuh pernah dong intermittent fasting sampai 24 jam. Tapi yang paling parah tuh gue pernah cuman makan telur doang sehari. Telur 8 butir. Dan itu puyuh ya. Jadi agak kolesterol gitu. agak lebih kecil lagi. Jadi udah telur puyuh lagi. Lo itu sehari makan 8 telur doang. Iya. Telur Kinder Joy mungkin. Ngumpulin Pokemonnya kan. Iya. Itu lemes sih itu. Lemes dan enak. Itu makan semuanya atau kuningnya doang? Semuanya dimakan. Kalau enggak makin kecil lagi kalori cuman putih telur. Iya sih. Tapi biarpun enak tapi turunnya ngaruh kencang tuh. Turunnya enggak kencang juga, paling sekilo gitu loh. Mungkin lebih ke lemaknya aja sih. Terus bagi gue itu enggak akan bertahan lama, lu bakal balik lagi dan malah lebih parah makannya pengen wah gue kangen makan ini makan itu. Iya sih. Terlalu ekstrim ya, jadi ya. Nah, pengganti karbohidrat lu apa? Kan lu gak makan nasi nih? Pagi gue makan roti gandum atau pisang. Terus sekarang kan udah ada namanya nasi porang ya. Nasi dari porang. Umbi itu yang kalorinya kecil banget. Dan rasanya sama kayak nasi putih. Iya. Gue ganti pakai itu untuk malam doang sih. Lu kalau gak tau nasi lapas tau gak lu kayak? Nasi lapas itu. Emang iya? Iya sih itu yang agak keras-keras gitu. Emang itu. Enak. Itu nasi keras sisa kayak. Oh nasi keras sisa. Nasi ini kalau ada di Padang nasi perak. Bukan. Yang mencar-mencar gitu. Beda. Nasi beda kan? Itu nasi porang namanya. Nasi porang. Dia dari umbi-umbian yang dibuat jadi kayak nasi. Rasanya kayak nasi putih plek-plek kan. Tapi kalorinya mungkin let's say nasi putih 150 kalori itu cuman kayak 28 kalori per 40 atau 50 gram. Drastis banget ya bedanya ya. Iya dan teman gue makan itu. Gue bilang lu ganti deh nasi putih lu ganti pakai ini kata gue kan. Porang ini. Dia dalam 2 bulan turun 8 kilo. Lumayan lah. Nasi porang ya. Ganti itu dong, that's it. Iya. Tapi jumlahnya tetap lu batasin juga tuh Van. Biarpun udah nasi porang sekalipun tetap lu batasin juga jumlahnya. Iya, gue batasin 40 sampai 50 gram doang sehari. Kirain gak udah nasi porang Enggak lah, sama yang bohong. Oke. Kalau Bang Igor masih makan nasi berarti? Sama gue juga pakai nasi porang. Nasi porang juga. Oke. Jadi memang menurut gue itu sebetulnya kalau padanannya tuh yang gampang kita ingat itu konyaku sebetulnya. Konyaku tuh jadi kayak jelly gitu loh. Cuman ada satu merek yang memang mungkin yang dipakai ya, juga. Nasi putih memang dia kan? tuh kalau kayak diseduh air panas doang. Begitu dia jadi itu benar-benar mirip kayak nasi gitu. Oke juga enak juga dicuci. Ya. Kamu kemana-mana bawa itu aja. Oh ini sering dipakai ini orang travel ke luar negeri. Udah gitu. Banyak kok, banyak banget mereknya. Ya menurut gue sekarang sebenarnya udah makin enak untuk di diet. Tahun 2024 ini banyak yang menunjang untuk diet. Apapun kayak
kamu bisa siap saji yang steak tapi bukan steak. Iya. Mantap juga. Tapi Betul. terasa seperti steak gitu loh. Udah banyak, udah tinggal buat doang. Betul. Cuman niat ada nggak? Banyaknya nggak niat. Susah sih. Ya. Nah kalau tanggapan kita soal body positivity gimana? Karena misalkan temen kita kayak malas olahraga terus udah kayak ngelebar banget kayak bro olahraga dong lu. Enggak, gue self love gitu kan, ada orang-orang kayak gitu kan. Self love untuk? Ya self love karena ngapain lu ngatur-ngatur gue cinta dengan keadaan tubuh gue sekarang gitu. Ngapain suruh gue sport? Iya. Hanya sebagai kayak tameng dia. Iya tameng ya. Oh, menurut gue sih apa ya? Itu kan balik lagi kesehatan ya. Kalau kita nggak sayang sama teman kita atau keluarga kita, nggak mungkin kita bawelin kan. Betul. Dan menurut gue kayak olahraga atau makan yang sehat itu bukan untuk sosokan, tapi untuk tabungan lu, untuk masa depan lu. Iya sih. Buat diri lo gitu loh. Kalau misalkan dia bilang self love, lu nggak menghargai diri lo. Jadi kadang kalau gue ngeliat orang lain gemuk gitu ya, itu salah lo sendiri karena lu nggak self love sama diri lo. Kalau self love lu harusnya memberikan nutrisi yang baik, bukan ibaratnya makanan junk food atau mungkin sayang nih makanannya gue abisin deh sampai tetes terakhir gitu kan. Lu sayang makanan tuh sayang badan lu. Iya. Berarti lo kalau self love itu ya justru peduli sekitar, peduli diri, bukan malah kayak mengenyangin diri sendiri apa segala macam. Kadang-kadang harus ditanya, dia self love dia, tapi dia kayak misalnya gini, waktu gue ditanya sama orang, dulu lu self love atau sekarang lu kayaknya ini atau enggak? Menurut gue, waktu badan gue obesitas parah, gue juga self love. Tapi pertanyaannya adalah sekarang, waktu itu gue nggak love hal-hal yang gue rasain. Gue nggak love dengan lifestyle dan hal-hal yang yang rasa sakit di luar yang kelihatannya happy itu ada sebetulnya momen-momen di mana gue ngerasa aduh gila sebenarnya di luar gue terlihat jolly dan happy sebagai orang yang badannya lebih ada loh momen-momen di mana naik tangga capek, kaki tuh sakit. Pertanyaannya kalau misalnya lu bilang tuh body positivity, lu tanya lagi ke diri lu sendiri 10-20 tahun ke depan. Masih bisa nggak gitu? Repotin keluarga juga kan? Iya. Gitu. Berarti sorry Bang Igor, dulu pada zaman obesitas itu cukup capek juga berarti ya diingetin orang kayak olahraga kayak lu apa? Memang, cuman kadang-kadang yang orang nggak tahu bebannya tuh kita di sini sebetulnya. Makanya kita selalu berusaha nutupin berusaha nutupin dengan hal-hal yang secara instan bikin gue senang. Entah itu makan, entah itu gue relax, entah itu gue ngapain karena gue memang pengen ya adalah gitu kayak misalnya pedih-pedih yang pengen gue tutupin. Oke. Perlu waktu aja memang untuk gue sadarin. Tapi berarti sempat ada nyesel nggak? Kenapa gue pas umur sekarang nih baru kepikiran dan melakukan gitu? Kalau gue boleh bilang, selama lu punya kesempatan untuk ingat, bisa lu ambil langkah yang tepat, nggak ada kata terlambat. Gak ada kata terlambat. Lu bisa mulai kapan aja, yang penting lu mau untuk konsisten aja. Benar. Umur berapapun ya start aja gitu, nggak usah menunggu-nunggu lagi. Gitu. Lebih cepat lebih baik. Kayak ada teman kita Bang Ilham, kita sayang banget sama dia self love banget. Gede. Maksud gue kalau dia kenapa-napa kita nggak bisa, mobil kita harus pakai gosen gitu kan. Maksud gue tolonglah. Jadi buat kita juga. Ya, lu self love tapi lu love gue juga dong, ntar gue yang ini ibaratnya gitu. Benar. Iya. Perlahan lah nanti teman kita itu kita ini. Berarti Bang Igor start di umur berapa? 40. 39 ya kan. Tinggal 5 tahun lagi kira-kira. Enggak, kan mesti bisa dari sekarang, jangan nunggu 39 gila. Lu motivasinya bukan di umurnya. Ini gue lihat lu udah pakai smartwatch nih. Nah, ada settingannya di situ untuk ngingetin lo. Mohon maaf Bang, tapi smartwatch-nya enggak pernah dicas. Mati Bang, maaf Bang. Mati. Dia mau tak dipakai. Maka emang kurang smart orangnya. Jadi smartwatch biar kelihatan smart. Emang gelang aja buat gue, gelang aja ini. Pertama beli enggak pernah dicas, emang gila ini orang. Kado dari bos gue di kantor. Iya, bos lu bisa senang kalau lu cas goblok. Oke, intinya itu pembicaraan kita tentang body goals. Banyak banget sih insight yang kita dapat, terutama dari tentang nasib orang dan tentang berenang segala macam. Kita harus mempraktekkan, boy. Jangan cuma di sini doang gitu ya. Oke, terima kasih untuk Marifania dan Igor Sekoji berbagi insight. Semoga teman-teman yang menyaksikan juga bisa mempraktekkan ya. Mempraktekannya. Ya, intinya jangan lupa dengerin MLD Podcast di YouTube channelnya MLD Spot TV, dan juga bisa lo dengerin versi audionya hanya di aplikasi Noise. And get yourself inspired by MLD Spot.